يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا هيا بغاره إلينا الآن يا همة سادات الأقطاب ما عادنا الصدق والسر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه إلا الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه وكربه وأجره اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين أرواح سادتنا الصوفياء المصنفين الكتب وأصحاب الراتب والحزب والأوراد والأدعياء الجميع خصوصا سيدنا الإمام الفقيه أستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفرهم وإلى رسينا الإمام وإلى صاحب المؤلف شيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحج فضل وأصوله وفروعهم وإلى أرواح جميع مشايخنا خصوصا شيخ حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري أبو حسن بن أحمد باحرون وأصولهم والحبيب قاسم بن أحمد باحرون والحبيب حسين بن صالح المحضار والحبيب مصطفى بن أحمد باحرون والحبيب إدريس الهندواني وإلى أرواح أمهاتنا وأمهاتكم وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأمواتنا وأمواتكم ومن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا وصول مفرق
أن الله يغفر لهم ويرحمهم لدرجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. صراط المستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن فاتته ya. ومن فاتته صلاة في السفر ومن فاتته صلاة في السفر. Siapa orang yang ada tanggungan sholat, pernah meninggalkan sholat, fis safari, ketika dalam bepergian, wa qadaha fil hadari, dan mengqadanya ketika sudah di rumah, artinya sudah mukim, au aksuhu, atau sebaliknya, dia pernah meninggalkan sholat atau punya tanggungan sholat ketika mukim, lalu dia mengqadanya di saat bepergian. Apakah boleh dia untuk mengqashar sholat? Itu pertanyaannya. Jadi sampean punya tanggungan sholat, ketika di perjalanan pernah meninggalkan sholat duhur misalkan, lalu sampean mengqadanya ketika sudah sampai di rumah. Apakah boleh kita mengqashar sholatnya, sholat yang tadi bepergian? Atau sebaliknya, sampean pernah punya tanggungan sholat ketika di rumah, lalu sampean jalan bepergian ke Surabaya misalkan. Hukumnya atamaha, tidak boleh mengqashar sholat. Jadi harus sholatnya itmam, sempurna. Artinya duhurnya yang nggak boleh diqashar, asarnya juga nggak boleh diqashar, kecuali kalau pernah meninggalkan sholat ketika bepergian. Misalkan ketika kita pernah jalan ke Surabaya, pernah meninggalkan sholat duhur, sampai rumah, sampai Indramayu belum sempat mengqadha. Besok lusa ada yang ngajak lagi ke Surabaya atau ke Pekalongan. Nah, Pekalongan sampai gak 85 kilo? Sampai ya? Diajak lagi ke Pekalongan atau ke Jakarta. Nah, boleh nggak mengqashar sholatnya? Boleh. Kalau dia pernah meninggalkan sholat di bepergian, terus mengqadhanya di safar, itu boleh. Walaupun safarnya beda, walaupun bepergiannya beda, bukan waktu itu, atau bukan tujuan yang sama. Yang penting jaraknya salasu marahil atau marhalaten, 2 marhalaten kurang lebih 83 sampai 85 kilo. Paham ya? Terus bagaimana kalau seandainya dia ragu? Walau syakka fi salatin. Kalau dia ragu, hal hiya fa'itatun fil hadar aw safar. Kadang kita ragu nih, kita pernah meninggalkan sholat ketika di rumah apalagi bepergian ini. Dia ragu, bingung. Kalau misalkan pernah meninggalkan sholat di bepergian, berarti ketika di bepergian boleh kita mengqashar. Ini ragu, ini saya pernah meninggalkan sholat duhur ketika di rumah apa di bepergian. Nah, ini hukumnya lazimahu itmamuha, lazim dia mengitmam. Lazim itmam,
Nggak boleh kita mengkosor karena dia ragu. Paham ya? Insya Allah. Terus wa yushtaratu, dan disyaratkan. Maksudnya untuk sah gosor. Ya. Wa yushtaratu, dan disyaratkan li sihhatil gosor, untuk sah tidaknya mengkosor. Qasdu mawdhi'in muayyan, tujuan di tempat yang ditentukan. Maksudnya ditentukan di sini maklum, diketahui. Apa yang kita tuju ketika kita mau jalan ini kita maklum, tahu. Oh, ini saya mau ke Pekalongan. Dan jarak ke Pekalongan itu sudah mencapai marhalaten. Jadi maklum. Walaupun tidak muayyan, tapi kalimat di sini muayyan. Ya. Muayyan itu artinya ditentukan. Tapi arti dari muayyan di sini maklum, diketahui. Perjalanannya, oh, saya ini mau ke Pekalongan. Dari sini ke Pekalongan sudah mencapai marhalaten. Ini maklum namanya. Walaupun tidak takyin, tidak menentukan. Artinya menentukan begini. Saya punya tujuan jauh jaraknya, marhalaten. Tapi nggak punya tujuan tempat. Entah mau ke Bandung, entah mau ke Pekalongan. Misalkan jaraknya Bandung, terus Bandung sana lagi apa lagi? Misalkan ke Cianjur atau sana. Nah, kita nggak tahu. Kayak misalkan saya kalau ditentukan tuh maksudnya tempatnya, kampungnya. Kayak Mekah, Madinah, misalkan ya, Indramayu, Pekalongan, itu ditentukan. Walaupun kita tidak menentukan tempatnya, tapi kita maklum, sudah diketahui sama kita jarak yang kita mau tempuh itu marhalaten. Itu maksudnya. Jadi syarat sahnya mengqashar, kita harus tahu tempat yang kita tuju, jarak tempuhnya. Paham ya? Kenapa harus tahu? Nah, fala yaksurul haim. Karena tidak boleh, fala yaksuru, dan tidak boleh mengqashar siapa? Al-haim. Apa itu haim? Wa huwa man la yadri aina yatawajjah. Orang yang tidak tahu nih kemana saya mau pergi nih. Haim, orang bingung, eder. Ya mengintil balah. Arep pendimbu sayo, diajak mendibai sayo kita mah. Dia nggak tahu tujuannya, itu haim namanya. Nah, orang yang haim, yang tidak tahu kemana arah dia pergi, atau yang ngajak, misalkan kita diajak, arep melu beli, wes, misalkan arep pendi, wes, sayo melu bae. Nah, kita naik aja mobil tuh, begitu naik kebingungan. Haim namanya. Atau sama yang haim itu seperti abdun. Misalkan dia ada budak, nah budak sekarang sudah nggak ada. Atau istri kita. Istri juga nggak boleh mengqashar kalau dia nggak tahu jarak tempuhnya. Pak arpendi usaha melu bae. Nah, ini orang istri yang gini nggak boleh mengqashar salatnya karena nggak tahu. Makanya kalau misalkan kita ngajak istri kita, anak kita kasih tahu kemana. Oh, ini kita mau jalan ke tempat ini. Nah, supaya sama-sama bisa mengqashar. Ya nanti setelahnya. Nah, haim ini ya seperti itu. Jadi huwa man la yadri aina yatawajjah. Orang yang tidak tahu kemana tujuannya. Itu haim. Seperti istri atau anak, kecuali sudah kita kasih tahu. Contohnya kalau misalkan tidak dikasih tahu. Nah, kalau misalkan tidak dikasih tahu, fala yaksurul haim atau wala taksur zauja, tidak boleh mengqashar haim atau istri atau anak kita yang tidak tahu arah tujuannya, tidak boleh mengqashar kecuali kalau sudah sampai tempat yang jaraknya 2 marhalah.
Pertanyaannya, oh berarti qasar itu boleh, apakah boleh mengqasar itu sebelum marhalatain gitu? Udah jauh tuh, jauh marhalatain, boleh mengqasar? Boleh kalau sudah marhalatain. Kalau belum, si istri nggak boleh. Kalau kita boleh. Kalau kita boleh, karena ada namanya batas. Kampung kita kan ada. Misalkan Balongan, berarti keluar Balongan sudah, itu boleh kita mengqasar. Kan kita mah tahu yang ngajak istri. Kalau haim nggak boleh. Kalau haim nggak boleh. Haim itu sendiri ya. Misalkan kita sendiri, saya jalan. Contohnya katoli bigarimin. Nah, contohnya seperti orang nyari utang. Saya misalkan mau nyari utang. Lontang, randung sini, berhenti ke Balongan, berhenti lagi cari, oh nggak dapat, cari lagi terus. Kapan dia dapat itu utangan, dia balik. Nah itu haim, itu nggak boleh. Walaupun sampai ke marhalatain. Kalau haim, karena tidak ada tujuan. Katoli bigharimin au abik au abdin abiqin, atau seperti hamba sahaya yang lari dari tuannya, dari majikannya, lari. Yang penting kapan dia nyampe ke tempat yang aman, yang jauh dari tuannya, itu abik namanya. Nah itu nggak boleh, karena nggak punya tujuan. Paham ya? Paham nggak ini? Paham? Karena tidak azam. Orang haim itu tidak ada tekad, artinya tidak ada kekuatan niat. Mau tujuannya kemana? Itu namanya haim. Walaupun sudah marhalatain. Walaupun sudah marhalatain. Karena haim itu nggak tahu kapan dia dapat duitnya, atau kapan misalkan ada orang yang mencari utang, kapan dia dapat utangannya, dia balik. Paham ya? Tapi di sini, kalau di sini illa zauja tadi, ya, yang diajak, kalau sudah sampai ke marhalatain, boleh dia mengqasar salatnya. Fayugassirani ba'dahuma, maka dia boleh untuk mengqasar salatnya kalau sudah sampai ke tempat yang boleh kita mengqasar salat, artinya marhalatain. Paham ya? Wa yugassirani aidan qabla al-marhalatain in alima. Nah, boleh juga dia mengqasar salatnya kalau dia tahu. Kalau dia tahu sebelum sampai ke marhalatain. Contoh kayak misalkan dari sini ke Pekalongan, taruhlah marhalatain. Sampai Brebes. Brebes sudah. Sampai berapa kilo Brebes? Losari ah? 55. Baru sampai Brebes, az-zaujah, istri dan anak kita kasih tahu, oh, kita mau ke Pekalongan loh. Kita mau jalan-jalan ke Pekalongan. Oh, Pekalongan ya, boleh dia qasar. Kalau dikasih tahu sebelum marhalatain atau sudah sampai ke marhalatain. Kalau dia nggak dikasih tahu, tidak boleh mengqasar salatnya kecuali kalau sudah sampai marhalatain. Tapi kalau dikasih tahu sebelum sampai ke marhalatain, itu boleh juga. Misalkan Brebes udah dikasih tahu, nih kamu udah, kita mau ke Pekalongan lah, mau beli-beli misalkan batik kita apa. Oh, Pekalongan, ya udah. Nah, berarti dia boleh mengqasar. Paham ya? Paham? Terus wa an la yusalli, dan hendaknya, ini syaratnya.
Kalau di rumah nggak boleh. Kalau di rumah nggak boleh kecuali sudah keluar surul balad. Surul balad itu patokan desa, kampung. Kalau misalkan bangunan apa sekarang? Desa ya. Kalau ada ini kan banyak perbatasannya apa? Kalau kita perbatasannya apa di sini? Kapura. Kapura ya. Ini kan sudah banyak bangunan. Kalau yang belum banyak bangunan ya apa namanya? Rajek atau apa? Surul balad. Kalau banyak bangunan ya ada patokannya biasanya. Oh ini apa kita nih apa nih? Tegalurung apa Balongan ini maksudnya? Tegalurung. Nah, sudah kalau keluar dari Tegalurung itu boleh. Surul balad. Batas desa. Itu boleh. Batas desa. Paham? Kang Ibnu mau nanya jamak kali ya? Jamak enggak? Gosor sama jamak beda. Kalau kosor itu enggak disyaratkan jamak. Enggak disyaratkan harus jamak. Sholat duhur 2 rakaat enggak apa-apa. Enggak harus dijamak sama asar. Nah itu jamak maksudnya nanti. Ini gosor. Kalau jamak beda nanti. Kalau kosor itu syaratnya sama, jamak sama kosor sama syaratnya. Artinya kosor itu nggak harus dijamak. Duhur. Saya misalkan ya pernah ninggalin, misalkan pernah lupa ninggalin misalkan di Surabaya. Habis itu 2 hari kemudian misalkan sholat duhur. Kemudian saya berangkat ke Jakarta. Saya qadha 2 rakaat nggak apa-apa. Duhur aja kan. Nggak harus dijamak. Banyak orang bingung. Kosor itu harus dijamak. Enggak. Kalau meninggalkan sholatnya itu faitahnya itu di pepergian. Tapi kalau meninggalkan faitahnya di hadar, di mukim, di tempat sini misalkan, ya nggak boleh dijamak. Walaupun kita ke Saudi. Ya. Batas waktu nanti. Ya, offset. Nanti di jama di sini ada. Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi batasnya ada. Batasnya itu kalau kita nggak punya tujuan, artinya kita nggak menentukan harinya. Kalau kita tidak menentukan harinya, misalkan saya mau ke Jakarta. Berapa hari kamu ke Jakarta? Pokoknya keperluan saya selesai, saya pulang. Itu sampai 18 hari. Kalau kita ke Jakarta, punya keperluan, punya hajat, selesai hajat, saya pulang. Paham ya? Sampai 18 hari. Tapi kalau misalkan kita tentukan, kamu mau kemana? Mau ke Jakarta. Berapa hari? 5 hari atau 4 hari? Sudah nggak boleh dijamak. Wala gosor. Nggak boleh. Sampai tempat Jakarta sudah nggak boleh dijamak. Dan nggak boleh digosor. Makanya kalau jangan niat dulu. Mau kemana kamu? Tarik jangan. Ya keperluan saya selesai. Ya iya dong. Nah, nanti di sini sebutkan ya. Wa an la yusalliya, dan tidak sholat, dan tidak boleh sholat orang yang gosir. Artinya mugosir ini orang yang mengkosor sholatnya. Ini masih kita membahas tentang syarat sahnya sholat kosor. Syarat sahnya sholat kosor yaitu wa an la yusalliya khalfa man yutimmus shalah. Kita artinya orang yang mengkosor sholatnya
tidak boleh sholat di belakang yang mutim, yang itmam. Kayak contoh sholat duhur, sholat asar, kita nggak boleh di belakang mutim. Misalkan sampean kan kadang ada di rest area, ya kan? Ada orang yang itmam. Jangan, kita nggak boleh sholat di belakangnya orang yang itmam, nggak sah. Kamu yang jadi imam. Kamu misalnya tanya, yang paham nanya, ini sampean mau pada sholat qashar gak? Oh ada sholat qashar ya, suruh maju, suruh jadi imam. Ya memang biasanya sekarang karena di rest area seperti itu. Tapi kalau misalkan kita nggak ada tulisan seperti itu, ya kadang kan orang mau sholat, oh ini jamaahnya rame nih, dia sholat. Dia harus yakin dulu imamnya itu mutim apa mugassir atau orang yang sholat qashar. Ketika kita ikut sama mereka, kita yakin nggak, tahu nggak bahwa itu dia qashar? Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh, tetap nggak boleh. Apa gimana? Kalau kita mau qashar, kita udah ada orang yang sembahyang. Nah, kita dia tahu apakah dia itu muslim atau apa namanya? Kita jangan makmum dia. Ya jangan makmuman kecuali kamu Pak Wahid. Iya, kalau kecuali Pak Wahid tahu bahwa dia sholat qashar. Oh, jangan. Iya, harus tahu dulu. Ya, kita lihat tanya, makanya kita tanya, ini sholat apa nih? Lihat, misalkan ada orang temennya. Kalau misalkan nggak ada yang kita bisa tanya, ya sudah. Alasan kita lebih baik kita cari teman kita sendiri yang bisa sholat qashar bareng. Karena nggak sah. Ya, kita lanjutkan dulu. Wa an la yusalliya khalfa man yutimmu shalah. Tidak boleh orang mengqashar salatnya makmuman sama orang yang salatnya sempurna. Tidak mengqashar. Ya. Ini sarahnya nih yang tadi ditanyakan sama Kang Ibnu. Fala yasihhu lil musafiri al-qasru iniktada bimutimmin fi juz'in min salatihi. Tidak sah orang yang musafir yang mengqashar salatnya bermakmuman sama yang mutim walaupun bagian daripada salatnya. Nah, tadi 3 rakaat atau 4 rakaat. Tinggal 2 rakaat lagi kan berarti juz bagian daripada salat duhur 4 rakaat. Bagiannya berarti rakaat ketiga atau rakaat keempat. Nah, kita terus ikut kan 2 rakaat, itu nggak boleh tetap. Ya, nggak, itunya begitu. Ya, paham ya? Au syakka atau ragu. Au syakka atau ragu. Ay al-ma'mum, maksudnya ragu si makmum ini, annahu al-muqtada bih. Maksudnya yang kita ikuti itu mutimmun au qashir. Salatnya itmam atau dia qashar. Atau ragu, itu nggak boleh. Ya. Coba kasih mic. Sekarang oh nggak apa-apa. Kalau yang qashar dia jadi imam. Yang ikutnya mutim ya sah. Kalau yang ikutnya al-itmam yang sholatnya 4 rakaat artinya nggak digosor itu nggak apa-apa. Pokoknya yang tahu juga nggak apa-apa. Pokoknya si
yang mengkosor sholatnya harus jadi imam gitu aja. Kalau si makmum itu sempurna sholatnya, artinya tidak digosor. Yang menggosor harus jadi imam. Harus jadi imam. Kalau dia jadi makmum itu nggak boleh. Paham ya? Jelas? Wa in banal imamu qasiran musafiran. Walaupun si imam, contoh, misalkan saya ikut sama imam yang kita ragu. Ini imam ini mutim atau qasir ini? Kita ragu. Akhirnya kita ikut. Saya ikut aja lah. Ini karena sama-sama lagi bepergian di rest area, kita ikut. Sa'an sholli dhuhri ya qasra kata Imam Allahu akbar. Ternyata si imam itu sama-sama mengqasar. Ternyata imam tadi yang kita ragu tadi sama-sama mengqasar salatnya. Sah apa tidak? Tidak sah. Karena ketika kita ikut tidak ada jazm, tidak ada keyakinan kita terhadap imam itu, dan tidak ada keyakinan kita makmum mengikuti orang yang sedang mensolat qasar. Paham ya? Paham enggak nih? Tahu. Tetap nggak sah. Ragu ya, awas ya. Ini bicara ragu ya. Nah, sekarang bicara yakin. Walau alimahu au dhannahu, kalau kita tahu nih atau menyangka musafiran, si imam ini musafir. Dhon atau yakin atau tahu, ini imam ini qasar, ini musafir. Wa syakka fi niyatihil qasra. Terus dia ragu niat qasornya. Kita tahu atau don itu kan lebih kuat. Di atas ragu. Don itu umpamanya yakin lah sama atau mengetahui. Wah, dia ini musafir. Wa syakka fi niyatil qasar. Nah, kitanya ragu. Ini saya mau digosor apa itmam enaknya nih? Paham gak nih? Fajazamal ma'mum biniyatil qasar. Terus, sudahlah. Saya niat qasar aja. Gimana hukumnya? Jazalahul qasru in banal imamu qasiran. Boleh dia mengqasar kalau imam itu dia mengqasar. Ini sampean pada sama aja ini ngaji fikih di pondok ini. Makanya rugi kalau nggak dicatat. Sama aja ngaji di pondok. Fathul Mu'in begini nih. Hah? Siapa karena saya ngomong? Nyatet nih karena ngomong. Walau alimahu au dhannahu musafiran wa syakka fi niyatihi. Awas. Ketika saya ulang ya, saya tahu dan don ada sangkaan bahwa si imam ini musafir. Imam ini musafir. Wa syakka fi niyatihi al-qasra. Dan kita ragu si imam ini niat qasar apa enggak? Kitanya ragu si imam ini niat qasar apa enggak? Fajazamal ma'mum biniyatul qasar. Terus makmum ini sudah saya niat qasar lah. Tapi dia ragu si imam ini niat qasar apa enggak? Jazalahul qasru in banal imamu qasira. Boleh sah si makmum itu mengqasar salatnya kalau si imam itu ternyata sholatnya dikosor.
ragunya niatnya si imam. Kitanya sudah tahu bahwa si imam ini musafir. Contoh, saya ketemu di jalan sama yang di pojok, saya nggak kenal kan namanya. Atau di siapa yang nggak kenal? Nah, ketemu sama ini yang ini siapa nih? Oh kenal ini mah namanya. Anak pojok nggak kenal. Hak taunya, wah musafir dia nih. Musafir. Ketemu di Pekalongan, wah dia musafir. Dia sudah sholat. Ah saya mau ikut sama dia. Saya yakin dia musafir kan? Tapi saya ragu nih orang ini niat qashar apa enggak ini? Udah, saya jazm, tekad udah saya niat qashar. Allahu Akbar. Sah mengqasharnya si makmum itu sah, saya ini sah salatnya in bana al imamu qashiran. Kalau ternyata si imam itu mengqashar salatnya, saya sah salatnya. Paham nggak? Fa in bana, ini kan ragunya sama niatnya si imam. Yakin musafir, karena ketemunya di Pekalongan, karena orang Indramayu, bisa ketemu di Pekalongan. Terus fa in bana annahu mutim lazimahul itmam. Kalau ternyata si imam itu bukan mengqashar salat tapi mutim. Nah, bagaimana? Lazimahul itmam. Maka wajib itmam. Paham enggak? Yakin? Benar? Tambahin lagi. Walau alimahu. Sekarang kita tahu. Dan dhon. Nyangka. Annahu musafir, si imam ini musafir. Wa syakka fi niyatihil qashra. Terus kita juga ragu si imam ini niat qashar atau enggak? Ya. Fa allagal ma'mumu niyatahu. Si makmum niatnya ditaklik. Dihubungkan. Bagaimana sih hubungkannya? Maksudnya gini. Kalau dia mengqashar, saya qashar. In qasharal imam qashartu. Kalau si imam qashar, saya qashar. Bagaimana hukumnya? Jazalahul qashru in qasharal imam. Sah qasharnya kalau si imam itu ternyata mengqashar. Lebih baik ditalik ya. Iya, boleh. Iya, berarti manut pe wis apa jari imam pe wis. Nawait apa sholli kama shalla alaihil imam. Saya salat apa yang disalati sama imam, entah wadon, entah lanang, entah pribadi. Paham ya? Yakin nih? Ah si Jimaning, ombar beli anu. Wa anyan wiyal qashra indal ihram. Nah, yang terakhir, hendaknya orang yang al-musafir ini niat qashar salatnya ketika takbiratul ihram. Artinya niat usolli san fardhu dhuhri qashran rakaataini. Nah, itu Allahu Akbar niat qashar. Paham ya? Labudda an takuna niyatul qashar inda takbiratul ihram. Jadi wajib ketika dia takbiratul ihram dia niat qashar. Li'annal asla at-tamam, karena asalnya salat itu sempurna 4 rakaat. Paham ya? Kalau dia tidak niat qashar maka dia wajib wajib mutim, wajib sempurna salatnya. Fala yajuzu lahul qashar, maka tidak boleh dia mengqashar salatnya. Paham enggak ini? Insyaallah. Terus yang berapa? 6 7 8 nomor peragat. Yang ke-6, ayat ke-6 apa yang selanjutnya? An yataharraza amma yunafi niyatul qasri ila an yusallima. Dia hendaknya menjauhi sesuatu yang menafikan niat qashar, menghilangkan niat qasharnya sampai salam.
Maksudnya gimana? Fa in arada li niyatil ghasri munafin ka antara dada hal yaqta'uha amla au syakka hal nawal ghasra amla wajaba alaihi al-itmam. Contohnya orang ragu. Ketika sudah sholat, sudah niat qasar. Dia sudah niat qasar ini. Tapi di pertengahan sholat, taraddad. Dia bimbang. Hal yaqta'uha amla. Ini saya ini putuskan qasar apa tidak? Saya mau lanjutin qasar apa itmam? Di dalam sholat. Walaupun dia niat. Au syakka. Atau dia ragu. Hal nawal qasra amla. Saya ini niat qasar apa enggak tadi itu? Wajib alaihi itmam, hukumnya dia wajib menyempurnakan salatnya. Ya. Paham gak nih? Terus selanjutnya an yujawi jasura fil baldatil musawwarah wal umran fi ghairiha. Hendaknya dia mengqasar salatnya kalau sudah melewati sur fil baldatil musawwarah. Kalau memang desanya itu yang ada lingkaran apa namanya rajege atau apa ya sekarang apa? Gapura ya, rajeg, perbatasan ya, atau apa? Desa. Wal umron fi ghairiha, atau kalau nggak ada perbatasan desa, tapi memang di situ ada apa namanya padat penduduknya, biasanya ada patokan. Kalau sudah sampai rumah situ biasanya sudah keluar desa. Nah, itu boleh mengqasar salatnya. Paham ya? Yang terakhir, lama jawazal qasar. Hendaknya dia tahu bahwa mengqasar salat itu boleh. Dia harus tahu ketika mau salat, mengqasar salat, dia harus tahu bahwa mengqasar salat itu boleh. Contohnya, falau ra'an nasa yugassiruna faqassara mahum jahilan bijawazihi lam yasihha litala'u bihi. Kalau misalkan dia melihat orang-orang banyak mengqasar salat, misalkan lagi jalan ke Pekalongan atau ke mana, Jakarta atau ke Surabaya, di rest area dia ngelihat orang ini mereka lagi ngqasar salat. Akhirnya faqassara mahum, dia ikut serta sama mereka, ikut-ikutan jahilan bijawazi, tapi dia nggak tahu bahwa di mengqasar salat itu boleh. Bagaimana hukumnya? Lam yasihha litala'u bihi, nggak sah, karena dia nggak tahu kebolehan mensolat salat itu digosor, karena dia tidak tahu bahwa sholat itu boleh digosor, terus dia mengikuti orang yang sedang mengqasar sholat, dia ikut saja sudah, ikut rame-rame, melu-meluan. Nah, itu nggak boleh. Makanya nggak boleh kita ikut-ikutannya. Nah, harus ada ilmunya. Wal ilmu asna sairil a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Sing arane ilmu ku asna, paling tinggi, sairil a'mali, dari semua amal perbuatan, wa huwa dalilul khairi wal ifdali, karena ilmu itu petunjuk untuk menjadi apa? Petunjuk untuk mengamalkan suatu kebaikan. Fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmin ma yahtajuhul muaddi. Pertama, ilmu ma'rifat, ilmu mengetahui Allah. Kedua, ilmu min fardi dinillahi fid dawami, ilmu yang sekiranya kita sah menjalankan sholat, katuhri wassalati wasyami, bersuci, sholat, itu wajib. Terus wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi wal kibri wa wa ilmu da'in lil qulubil mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Dan juga kita harus tahu ilmu sombong apa itu sombong, apa itu hasud, apa itu riya, itu fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain, bukan fardu kifayah. Nah, kita harus tahu.
Paham? Wallahu a'lam bissawab. Udah enggak ada yang tanya? Wis kabeh entok. Wallahu a'lam bissawab. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Rabbi fanfa'na. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban wasi'an hani'an mari'a. اللهم إني أسألك علم لدني والمشرب صافي الهني وهاب يا غني وهاب يا غني وهاب يا غني اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وجملنا بالعافية رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما ينفعنا ولا هذه النية ولكل نية صالحة وبنية الشفاء للحبيب محمد رضا بن عبد الرحمن الهندوان على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.